kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan Kau Tuhan, meninggikan nama-Mu bahkan sehidangan dengan Kau dalam perjamuan yang kudus Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan Tuhan. Selalu baru buat kami setiap hari Tuhan. Kiralabayashi, kiralabayashi. Kami bawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kiralabayashi, kiralabayashi. Haleluya. Yes Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami. Kami bawa pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Sungguh besar setia-Mu nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan dengan sungguh. Yes Lord. Ini hati kami Tuhan, mau menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang besar. Sungguh besar setia-Mu
Maha Kudus. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau akan melawat setiap kami tanpa terlewati Tuhan. Dan kami akan pulang bawa berkat dan sukacita daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya satu nama yang ditinggikan, yaitu Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini pagi ini Tuhan, kami siap memuji Engkau. Bahkan kami siap sehidangan dengan Kau Tuhan. Kau Allah yang melayakkan kami Bapa. Mari siap memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Amin. Siapa bersuka cita hari ini? Yang di atas, yang di bawah, mungkin yang di rumah, boleh kasih tos atau salam senyum kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Amin, ada kuasa dalam nama Tuhan. Kepanggil nama Tuhan yang terindah, amin. Mari bawa hati kita, bawa pujian kita kepada Tuhan. Namanya Tuhan, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, yes Lord. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Kau termasyhur Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Hanya satu nama. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Coba ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Ada kemenangan dalam nama Tuhan.
Amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang membela kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang merancangkan yang terbaik buat kami. Sebab Tuhan yang terbaik Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu ini. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran kami Tuhan. Menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu Dari kelemahanku Tuhan. dan percaya jalanmu
waktu yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Turut kehendak di waktumu yang terbaik, di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu, kehendakmu di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu. Bapak, terima kasih. Pujian ini mengingatkan kembali kepada kami, walau kadangkala kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan dunia menghimpit hidup kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang ada selalu bersama dengan kami untuk menuntun, memberi kekuatan, pengharapan yang baru untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan, untuk kami tetap memuji, menyembah Tuhan, untuk kami tetap berdoa memanggil nama-Mu, karena kami tahu Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menyatakan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, mengambil bentuk seorang hamba untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang menjadi makanan pokok bagi rohani kami. Berbicaralah dalam pengurapan kuasa Allah, sehingga setiap benih ilahi akan mendarat di tempat yang terbaik. Maka benih itu tidak akan mati, tapi benih itu akan tumbuh berakar ke bawah, bertumbuh ke atas bagi hormat kemuliaan Allah, sehingga hidup kami penuh dengan terang kebenaran Allah. Hidup kami ada tuntunan Allah, sebab firman-Mu bersama dengan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, dalam hikmat Allah, dalam kekuatan Allah dan pengurapan Allah, sehingga disampaikan bukan ide konsep manusia, tapi firman ini sungguh datang dari Allah, sehingga mendengar dan memberitakan sama-sama diberkati. Segala roh yang bukan milik Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang menjadi panglima yang tertinggi mengawal pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Segala pujian kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, Raja Damai, Juru Selamat Yesus Tuhan. Kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sebab Tuhan masih Immanuel menyertai kehidupan kita. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Tema khotbah pada pagi ini, hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Allah, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 22, di sana ada seorang tokoh yang bernama Henok. Henok itu tidak mengalami kematian, tapi diangkat oleh Tuhan. Ya, kenapa demikian? Kalau kita membaca ayat 22 Kejadian 5, maka kita mendapat informasi bahwa Henok ini hidupnya bergaul dengan Allah. Bukan dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu.
Alkitab berkata, selama 350 tahun Nuh bergaul dengan Tuhan. Menurut hemat Bapak Ibu, ini perkara yang mudah atau sulit? Bagi kita yang belajar setia ibadah, doa, dan segala hal kita lakukan bagi Tuhan, tentu 350 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk mempertahankan iman, untuk mempertahankan kesetiaan, untuk mempertahankan kesungguhan kepada Tuhan. Banyak godaan di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Sama seperti sekarang kita hidup, banyak godaannya. Di depan, samping kiri, kanan kita, ada banyak godaan-godaan yang membuat mungkin ya, kita jadi gak sungguh-sungguh untuk bergaul dengan Tuhan. Tapi berbeda dengan Henok, Bapak Ibu, selama 350 tahun, dia stabil untuk menyerahkan hidupnya, bukan untuk kesenangan dunia, tapi bagi kesenangan Allah. Menyenangkan Tuhan itu menjadi komitmen Henok, menjadi tujuan dari hidup Henok. Sehingga Ibrani pasal 11 ayat 5 kembali kisah Henok ini diangkat dan ditulis. Bahwa Henok tidak mengalami kematian tapi diangkat oleh Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu, orang yang percaya. Untuk apa? Untuk hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau pakai, kita mau gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Henok sampai akhir hidupnya, Alkitab berkata, bergaul dengan Tuhan. Tentu bergaul dengan Tuhan bukan berarti dia sebebas-bebasnya mau melakukan apa saja, tidak. Waktu Henok bergaul dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang membuat hidupnya tidak menjadi sia-sia. Sayangnya banyak orang pada zaman ini yang menyia-nyiakan hidupnya. Untuk apa? Untuk kesenangan sesaat. Ya. Kesenangan yang tidak berdampak positif, tapi yang berdampak negatif. Itu yang kadang-kadang manusia kejar pada akhir zaman ini. Kemarin saya diundang makan bersama ya sama mertua dalam rangka ulang tahun yang ke-74 jam 4 sore di LW ya, Alam Sutra. Jam 4 selesai sampai jam 7:30 lah ya. Makan-makan di restoran sana. Begitu pulang Bapak Ibu, wah, saya mendapati setiap restoran yang ada di lantai bawah itu tidak ada yang kosong. Semuanya orang penuh, berlomba-lomba. Bahkan ada yang sampai antri untuk membeli makanan dan minuman. Tidak salah Bapak Ibu. Yang salah adalah ketika orang mengajak kita makan pas jam ibadah, kita milih yang mana? Ya, kita milih yang mana? Kalau kita milih untuk makan tinggalkan ibadah, maka kita termasuk orang yang hidupnya mengejar kesenangan sesaat. Karena ibadah itu kalau kita mau menyenangkan Tuhan tidak bisa digantikan oleh ajakan-ajakan yang bukan dari Tuhan. Firman Allah jelas mengatakan Lukas 8 ayat 14, orang yang mendengar firman, ya tadi pujian mengatakan terhimpit oleh kekhawatiran. Tapi bukan hanya terhimpit oleh kekhawatiran. Lukas 8:14 itu ada orang-orang yang mendengar firman, terhimpit kekhawatiran, kekayaan. Nah, ini ketiga. Kenikmatan hidup. Apa hasilnya kata firman Allah? Hasilnya buahnya tidak matang. Kalau buahnya tidak matang, enak dimakan atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu beli pepaya,
nggak mateng, setengah mateng. Enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak, kecuali buat ngerujak. Bapak Ibu beli jeruk setengah mateng, rasanya manis atau asam? Asam. Yang setengah mateng itu nggak enak ya. Buah yang tidak matang ini menggambarkan kehidupan orang yang percaya di hadapan Tuhan tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa? Ya tadi, terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Jadi yang nikmat itu bukan hanya makanan minuman, dunia ini juga menyodorkan, menyediakan kenikmatan bagi setiap orang. Kita sebagai orang percaya tentu tidak terhimpit dengan 3 hal ini. Kenapa? Karena kita mau belajar hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana orang percaya hidupnya dapat menyenangkan Tuhan? Ada banyak hal, tapi melalui perikop yang tadi kita baca, kita mau belajar 2 hal saja. Yang pertama adalah, kalau kita mau belajar hidup ini menyenangkan Tuhan, maka yang pertama harus hidup dekat sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu mundur Yohanes pasal 13 ayat 25, maka murid yang dikasih Yesus itu adalah menunjuk kepada Yohanes. Yohanes itu selalu dekat sama Tuhan, bahkan membaringkan kepalanya dekat bahu Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 25. Yohanes ini menggunakan waktunya lebih banyak untuk apa? Untuk bersama dengan Tuhan daripada untuk hal yang sia-sia. Jadi yang pertama, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, harus dekat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Sama seperti Yohanes, lebih banyak menggunakan waktunya bersama dengan Tuhan daripada hal yang sia-sia. Kalau kita mengerjakan hal yang sia-sia, waktu kita terbuang di luar daripada kehendak Allah, hidup kita jauh dari Tuhan, pasti orang itu tidak akan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu baca Alkitab, ya, Yohanes itu adalah orang yang diberikan ilham oleh Roh Kudus untuk apa? Menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes ditulis oleh Yohanes, bahkan kitab Wahyu ketika Yohanes ada di dalam pembuangan di Pulau Patmos, itu juga ditulis oleh Yohanes. Kenapa Yohanes bisa menulis kebenaran firman Allah? Karena hidupnya dekat bersama dengan Tuhan. Hidupnya menyenangkan Tuhan. Sehingga ada ilham daripada Roh Kudus untuk menuntun Yohanes menulis apa yang disaksikan, apa yang dibuat oleh Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidupnya, sehingga tulisan itu menjadi kebenaran firman Allah yang memberkati kita sampai saat ini. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Orang mendapat tuntunan Roh Kudus untuk menulis Injil atau surat-surat dalam Alkitab. Kalau kita dekat sama Tuhan, mungkin kita nggak tulis kitab-kitab atau surat-surat, tapi tuntunan Roh Kudus akan menuntun kita. Hidup dekat sama Tuhan itu banyak berkatnya Bapak Ibu. Bukan bicara berkat materi saja, tapi ada kekuatan dan ketenangan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja, kata firman Allah, aku akan tenang. Mungkin kita mengalami sakit, tapi waktu kita dekat sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan bagi kita di tengah-tengah penyakit yang kita alami, di tengah-tengah penyakit yang kita derita, Tuhan memberi kekuatan untuk kita bersyukur dan berharap kepada Tuhan, dan kita percaya syukur kita, harap kita kepada Dia tidak pernah sia-sia, karena Tuhan, tadi pujian mengatakan, Dia bekerja menyatakan kehendaknya dalam waktunya. Ada kekuatan kalau kita dekat sama Tuhan Bapak Ibu. Ada ketenangan.
Orang dunia depositnya berkurang, dia mulai gelisah, dia mulai gak tenang, dia mulai lemah, dia mulai berpikir yang tidak-tidak, lalu kemudian stres. Kenapa? Karena uangnya hilang di pasar saham. Padahal uangnya masih banyak sekali. Tapi sudah lemah dan tidak tenang. Kenapa? Karena gak ada Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita bisa sakit, kita bisa mengalami segala pergumulan, kita bisa mengalami segala masalah yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kalau kita dekat sama Tuhan, belajar menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Bahkan waktu kita tertidur, Alkitab berkata, matanya enggak ikut tertidur. Matanya tetap terbuka bagi kita. Mazmur 121. Hebat ya Tuhan itu. Waktu kita enggak peduli dengan hidup kita karena kita istirahat. Waktu kita enggak tahu apa yang terjadi, waktu kita istirahat. Waktu kita sejenak enggak berpikir waktu kita istirahat. Waktu kita nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala serangan roh-roh jahat. Dan ketika kita bangun, Alkitab berkata, kita pandang wajah Tuhan, maka jiwa kita menjadi puas. Jiwa kita menjadi kuat. Ini yang dialami oleh Yohanes waktu dibuang ke Pulau Patmos. Bukan tempat yang enak, bukan tempat yang nyaman. Tapi di sana Yohanes mendapat kekuatan, ketenangan, bahkan diberikan inspirasi, ilham Roh Kudus untuk menulis setiap kata dan kalimat firman Allah yang memberkati orang yang percaya. Orang yang dekat sama Tuhan itu akan disayang Tuhan, Bapak Ibu. Mazmur 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anaknya. Salah ditegur, benar dihargai. Itu berarti disayang sama Tuhan. Bukan berarti kalau disayang sama Tuhan, salah didukung sama Tuhan. Salah dibiarin sama Tuhan, enggak. Kalau Tuhan sayang sama kita, waktu kita melenceng, waktu kita menyimpang, Tuhan akan tarik tangan kita dan berkata kembali ke jalan yang benar. Karena di jalan yang benar itulah aku menyediakan berkat untukmu. Berkat damai, sukacita, dan segala macam berkat yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita benar, Tuhan memberikan apresiasi. Tuhan memberikan penghargaan. Tuhan memberikan reward buat kita, poin buat kita. Yang ujungnya nanti Alkitab berkata, kita akan mengenakan mahkota kehidupan, kemuliaan, kekekalan. Disayang Bapak Ibu. Kalau disayang itu diperhatiin. Gak ada bapak yang anaknya melakukan hal yang salah dibiarin. Gak ada. Ditegur pasti, dikasih tahu. Teguran kasih tahu itu bukan berarti bapaknya benci sama anaknya. Sayang, pulang tengah malam pasti ditanya, dari mana? Dari rumah teman, benar. Dicek. Kalau salah, besok jangan pulang malam. Maka anaknya pulang pagi. Bagus, enggak mungkin. Kamu nampak. Perhatiin, pulang buang-buang air. Dihitung-hitung ada 82,5 on. Habis makan apa kamu? Kamu makan sembarangan ya? Kamu makan paku payung ya? Wah, enggak paku payung, paku beton ukuran 7 cm. Itu lebih parah. Kasih tahu contoh ya. Jangan makan sembarangan. Bukan berarti bapaknya melarang anaknya jangan makan. Tapi karena bapaknya sayang, orang tuanya sayang, pasti dikasih tahu. Ditegur. Bapak kita demikian Bapak Ibu. Waktu kita dekat sama Tuhan, kita disayang. Kalau kita mulai menceng-menceng dikit, ya. Kalau kita mulai menyimpang kiri kanan, Tuhan kasih tahu melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui istri kita, melalui suami kita. Ayo, jangan malas ibadah,
Jangan malas doa, wah itu dikasih tahu, sedang dikasih tahu. Kenapa? Bapa sayang kepada anak-anaknya. Orang yang dekat sama Tuhan itu mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Matius 26 ayat 42. Taman Getsemani itu dibuat oleh Yesus bukan untuk kesenangan pribadinya, melainkan untuk mengerti dan lakukan kehendaknya. Taman Getsemani, taman itu bicara orang refreshing, mendapat kesenangan, ya, supaya yang lelah, letih, lesu mendapat kelegaan. Di taman kita bisa melihat banyak hal yang menarik, yang membuat hati kita gembira, yang membuat hati kita bersuka cita. Tapi Yesus memakai taman Getsemani ini untuk duduk diam bersama dengan Bapaknya. Dia mau belajar menyenangkan Tuhan, dekat sama Bapaknya, karena dia tahu sebentar lagi ke depan ada banyak orang-orang yang dipersiapkan oleh setan untuk menyalibkan dia, untuk menyiksa dia, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak manusiawi, untuk mengatakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang melemahkan. Sebab itu dia duduk diam bersama dengan Bapa di sorga di taman Getsemani memanggil nama Tuhan. Bapa, kalau boleh cawan ini lalukan dariku. Tapi Yesus berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Orang yang dekat sama Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan. Sebaliknya, orang yang jauh dari Tuhan akan banyak kehilangan berkat Tuhan. Ini bukan ancaman Bapak Ibu, ini akibat. Ya, jadi kalau ada firman mengatakan, perkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, bukan berarti Tuhan ngancem manusia. Ini adalah akibat dari apa yang dibuat oleh manusia ketika manusia sebagai ciptaan Allah dan diselamatkan oleh Tuhan, tapi tidak berterima kasih sama Tuhan, tidak bersyukur sama Tuhan, tidak menyerahkan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Maka Alkitab berkata, kalau kita jauh dari Tuhan, sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, Alkitab berkata, terkutuklah. Masih hidup, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa beli baju, punya rumah besar, 2, 3, 4, 5, punya mobil segala macam, tapi tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Sebab itu yang pertama, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, sederhana. Kita mau belajar terus hidup dekat sama Tuhan, Bapak Ibu. Apapun kondisi kita hari ini. Ya, kita nggak perlu bandingkan dengan hidup orang lain. Tapi kita sandingkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita ini bagi Tuhan. Kalau kita bandingkan hidup kita sama orang lain, yang ada kita bukan dekat sama Tuhan. Yang ada kita kecewa sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, tetangga saya itu lebih baik, padahal dia jarang ibadah. Saya sering ibadah, kok mama saya sakit, kok suami saya dipecat, kok anak saya sakit, kok pembantu saya nyolong, kok kendaraan saya mogok, kok wah banyak sekali. Kalau kita bandingkan dengan hal-hal seperti itu, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Hidup dekat sama Tuhan, senangkan Tuhan Bapak Ibu. Selagi ada napas, selagi masih ada umur yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sekalipun kita mungkin gak bisa membuat sesuatu yang atraktif, yang kelihatan dalam gerak yang dinamis. Tapi kita bisa buat sesuatu yang lain, yang berbeda untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, maka yang kedua. Yang pertama apa Bapak Ibu? Hidup dekat sama Tuhan. Jangan hidup dekat sama sebelahnya ya. Hantu, jangan. Hidup dekat sama Tuhan. Yang kedua, hidup menurut sama Tuhan Bapak Ibu. Ini yang kedua. Jadi dekat aja nggak cukup. Kita dekat sama Tuhan, tapi nggak nurut sama Tuhan. Sama dengan kita jauh sama Tuhan. Yang kedua, hidup dekat sama Tuhan. Saya jarang sih masak Indomie, dulu sering, sekarang dikurangi ya.
Kalau kita beli Indomie, mau yang goreng maupun kuah, itu ada cara memasak. Rebus air sampai mendidih. Kemudian masukkan Indomie 10 menit. Campur telur. Telurnya terserah ya, mau telur ayam, mau telur buaya ya. Terserah lah. Yang penting telurnya bulat, jangan segitiga. Ceplok ya. Tunggu selama berapa menit? 5 menit. Biasa makan Indomie misalnya. Apal ya. Lalu kemudian lihat dan rasakan baunya. Kalau sudah matang, matikan kompor, kemudian tuang. Jangan langsung ke mulut, tapi ke mangkok. Masukkan ya, sendok dan garpu. Bawa ke meja, baru dimakan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita ada tuntunan, beli Indomie itu ada tuntunan cara memasak. Lalu kita tidak mengikuti cara memasak itu, kira-kira Indomie kita jadi apa Bapak Ibu? Jadi martabak telur. Ya, karena gosong, disuruh masakin air udah mendidih, masukin Indomie selama 10 menit, kita tinggal ikut arisan dulu. Begitu kita balik, mie-nya udah gosong. Orang percaya juga begitu. Kalau tidak menurut sama Tuhan dengan aturan rancangan yang sudah Tuhan tetapkan, maka Indomie itu jadi nggak enak rasanya. Indomie itu jadi nggak ada gunanya. Indomie itu yang dimasak menjadi sia-sia. Hidup kita juga demikian. Kalau kita nggak menurut sama Tuhan seperti Indomie tadi. Yang harusnya minggu ibadah kita jalan-jalan. Yang harusnya kita baca firman. Kita pergi kemana, kita nggak peduli dengan perkara-perkara yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka kita menjadi Indomie yang gosong. Kalau kita parkir mobil juga begitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang walaupun mobil sekarang tuh canggih-canggih Bapak Ibu, ada yang bisa parkir sendiri. Yang ngisi bensin sendiri belum ada Bapak Ibu ya. Yang parkirnya tuh, dia parkir sendiri. Tapi kebanyakan kita kalau parkir ada tukang parkir. Terus ya. Kiri wah kiri, buang kanan, balas, kiri lagi kiri, kanan. Kita ikuti arahan tukang parkir, mobil kita selamat. Tapi coba Bapak Ibu, tukang parkir bilang stop, kita mundur, maka kita akan ketemu dengan kontainer yang kencang. Kenapa? Karena enggak nurut sama tukang parkir. Kita parkir mobil aja nurut sama tuntunan manusia. Apalagi sama tuntunan Allah yang pasti memberkati kita, yang pasti memberikan kemenangan jalan keluar bagi kita. Kalau kita nurut sama Tuhan, kita akan sampai ke sorga Bapak Ibu. Nggak mungkin kalau kita nurut sama Tuhan kita sampai ke neraka, itu nggak mungkin. Yang sampai ke neraka adalah orang-orang yang memberontak sama Tuhan, yang nggak nurut sama Tuhan. Dia pasti sampai ke tempat yang mengerikan itu, yaitu hukuman yang kekal, api yang kekal, yang tidak pernah berhenti. Saya dan Bapak Ibu, kalau kita nurut sama Tuhan, pasti kita sampai ke tempat yang Tuhan siapkan. Apa hubungannya sama perikop yang kita baca? Kalau kita baca, Bapak Ibu ya, sebelum perikop ini, di ayat 15 itu ya, minggu lalu gembala sudah khotbahkan tentang ini. Jadi ada pesan sebelumnya dari Yesus kepada Petrus untuk apa? Mengembalakan domba Tuhan. Minggu lalu gembala sudah menjelaskan secara teologis, dogmatis, dan praktis tentang arti mengembalakan domba-domba Tuhan. Tapi saya menyinggungnya dengan sederhana. Apa sih mengembalakan domba itu? Pengertian sederhana, membimbing, menguatkan, memotivasi dan melindungi domba. Ini pesan yang disampaikan Tuhan kepada Petrus ya, dalam perikop gembalakanlah domba-dombaku. Ini pesannya. Untuk apa? Untuk Petrus membimbing, menuntun, ya, melindungi domba-domba, memotivasi. Karena ada domba yang kadang-kadang suruh keluar dia nggak mau, yaitu ayo keluar kamu. Keluar. Ada yang nggak ngerti suruh keluar tuh mereka sebenarnya diberkati oleh Tuhan untuk mendapat
rumput yang hijau, air yang tenang gitu ya. Tapi ada domba yang mungkin gak mau. Nah itu dimotivasi, didorong. Waktu keluar, domba menghadapi bahaya ancaman dari serigala. Gembala melindungi dengan gada dan tongkatnya. Memotivasi. Dan waktu mereka keluar masuk kandang itu sebenarnya mereka sedang diajarkan untuk apa? Untuk bersyukur karena Tuhan sebagai gembala menyediakan dan mencukupkan mereka. Tapi sayang Bapak Ibu, Petrus melupakannya saat itu. Petrus lebih memikirkan, Tuhan, Yohanes ini bakal mati enggak nih nanti sebelum engkau naik ke sorga? Tuhan, bagaimana nasibnya Yohanes nanti? Sehingga Tuhan berkata tadi sampai 2 kali, Petrus, itu bukan urusanmu. Betul begitu tadi ya? Itu bukan urusanmu. Ayat yang kita baca yang terakhir juga, ayat 23 berkata, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, dia enggak mati. Yesus berkata gini, itu bukan urusanmu. Nah, kadang-kadang ya manusia juga begitu ya. Lebih cenderung mengurus urusan orang lain daripada mengurus diri sendiri untuk belajar menyenangkan Tuhan, dekat sama Tuhan, menurut sama Tuhan. Petrus terjebak untuk hal yang ini. Harusnya Petrus lebih fokus kepada pesan Tuhan untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Karena Tuhan berpesan kepada Petrus dalam perikop sebelumnya untuk mengembalakan domba sampai 3 kali. Dan minggu lalu gembala sudah jelaskan secara gamblang. Tapi Petrus tidak ingat pesan Tuhan. Petrus melupakan untuk saat itu. Dia tidak fokus kepada pesan Tuhan untuk mengalahkan domba. Dia lebih ingin tahu urusan Yohanes ini nanti masa depannya gimana Tuhan. Dia mati apa hidup Tuhan. Dia matinya sakit atau gimana Tuhan. Segala macam. Dan Tuhan berkata itu bukan urusanmu. Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar turut sama Tuhan. Maka kita harus dengar pesan Tuhan. Jangan bercabang. Kita dengar pesan Tuhan. Tapi kita kepoh dengan urusan orang lain. Maka enggak fokus kita. Seperti yang dialami oleh Petrus. Tuhan berkata bukan urusanmu, itu adalah penegasan Petrus kembali. Ingat kepada pesan Tuhan untuk mengalahkan domba-domba Tuhan. Bukan domba ini bisa anak kita, bisa istri kita, bisa suami kita, bisa teman kita, bisa sahabat kita yang sudah lemah. Kita kuatkan, kita dorong, kita motivasi. Kalau itu sudah kita lakukan, kita tunggu, kita doakan. Karena pembalaan itu enggak sama dengan dunia sekuler, Bapak Ibu ya. Ada tegas tapi lugas. Dan didoakan, jangan lupa. Orang-orang yang sedang lemah karena banyak hal, karena sakit penyakit, karena pergumulan hidup segala macam, didoakan. Itu tugasnya Petrus. Tugas kita semua Bapak Ibu ya. Untuk menurut sama Tuhan. Pacar kita mungkin malas ibadah. Ya, digembalakan. Petrus gagal. Tapi belajar dari Petrus, ternyata kegagalan itu tidak menjadi alasan untuk tetap tinggal di dalamnya, tapi menjadi pelajaran supaya di kemudian hari Petrus tidak mengulanginya. Kalau Bapak Ibu baca Kisah 2 ayat 3-4, Petrus mulai kembali pada panggilan Tuhan, pesan Tuhan, mengembalakan domba-domba Tuhan. Dia berkhotbah. Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang. Kembali mengembalakan domba-domba yang hilang. Domba-domba panggilan Tuhan. Domba-domba yang haus air kehidupan. Domba-domba yang perlu diisi firman Allah dalam hatinya. Otaknya pintar tapi hatinya kosong. Maka harus diisi oleh firman Allah. Supaya kepintarannya dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Orang-orang yang kaya tapi hatinya kosong perlu diisi firman Allah. Supaya kekayaannya bisa dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan dipenuhi oleh firman Allah. Firman itu kan mereka menuntun orang itu untuk mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Petrus khotbah kembali. Udah gak peduli dengan urusan orang lain, bukan berarti gak peduli domba itu tadi ya. Beda konteksnya ya. Gak kepoh lagi dengan urusan orang.
Tapi kembali ingat pesan Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Salah satu caranya adalah Petrus berkhotbah dalam pengurapan Allah. Orang yang dengar, dilawat, dijamah, mereka buka hati dan angkat tangan. Serahkan hidup bagi Tuhan. 3.000 orang, Alkitab berkata. Bertobat. Roma 15 ayat 3 berkata, waktu Tuhan hidup, Tuhan tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi dia mencari kesenangan Bapaknya. Hidupnya tidak dipakai untuk kesenangan diri sendiri, tapi hidupnya dipakai untuk kesenangan Bapaknya. Walaupun harus menderita, diludah, dicaci maki, disalib, dilakukan semuanya oleh Tuhan untuk menyenangkan Bapaknya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman ini mengajak, mengingatkan kita, semua orang percaya termasuk saya. Mari kita mau sama-sama untuk belajar menyenangkan Tuhan dalam setiap waktu dan keadaan. Bukan dalam waktu-waktu yang baik saja kita mau menyenangkan Tuhan. Bukan dalam keadaan-keadaan yang baik saja. Tapi Alkitab berkata, dalam segala waktu dan keadaan. Kita mau berkata, Tuhan, saya mau belajar senangan Tuhan. Tanpa lihat kiri, kanan, depan, belakang. Kita lihat panggilan Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita menjadi umat yang dipilih Tuhan. Menyenangkan. Mungkin ada orang yang gak tahu apa yang kita lakukan itu gak senangkan Tuhan. Karena dosa itu kadang-kadang disembunyikan, Bapak Ibu. Bukan diinformasikan. Waktu Adam dan Hawa dipanggil oleh Tuhan karena berdosa, Adam tidak berkata, ini aku Tuhan. Tapi Adam bersembunyi. Kadang-kadang ada dosa yang orang gak tahu kita buat. Kita sembunyikan rapat-rapat. Hari ini Tuhan negur kita. Memotivasi kita. Ingatkan kita. Itu gak benar. Stop. Walaupun orang gak lihat. Orang gak tahu. Firman hari ini buat kita. Untuk kembali kepada panggilan Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Yang menjadi imam-imam perjanjian baru di tempat ini. Kita harus belajar menyenangkan Tuhan. Tanpa dilarang. Dengan kesadaran. Tuhan berkati. Kita akan berdoa sebelum nanti gembala jemaat menuntun kita dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bapak terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sederhana. Mengingatkan kami, siapapun kami, apapun jenis kelamin kami. Kami mau belajar hari ini ke depan, sepanjang hidup kami. Kami mau belajar menyenangkan Tuhan. Ajari kami untuk selalu dekat sama Tuhan. Karena itu kunci kami dapat menyenangkan Tuhan. Ajari kami menurut sama Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes. Dekat sama Tuhan. Petrus walaupun awal-awalnya gagal, tapi dia mulai mengubah tujuan hidupnya untuk kembali ingat pesan Tuhan, untuk mengalahkan domba-domba milik Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu yang hari ini dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Roh Kudus lawat, beri kekuatan yang baru, berikan pengharapan yang baru. Ada sukacita damai, mereka berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Waktu selanjutnya selesai. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah ku